Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan karena rasa syukur akan membuat kita kuat dan positif dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Sahabatku, seperti biasanya mari kita berdoa sebelum memulai saat teduh. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang mempersiapkan hati untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menjamah hati dan pikiran setiap orang, menyingkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan membuat kami bisa mengerti serta melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Kristus, setiap orang yang beragama pasti memiliki iman kepada Allah yang ia kenal melalui pengajaran agamanya. Begitu juga dengan orang-orang Kristen. Kita pasti memiliki iman kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Definisi iman menurut Alkitab adalah seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berdasarkan ayat tersebut, kita bisa mengetahui cara iman bekerja, yaitu yang pertama, perlu ada pengharapan atau visi. Kita harus memiliki pengharapan atau visi terlebih dulu, barulah iman bisa bekerja atas pengharapan atau visi tersebut. Apabila kita tidak memiliki pengharapan atau visi, maka iman tidak memiliki dasar untuk bekerja. Mari kita pakai kehidupan Abraham sebagai contoh. Kejadian 15 ayat 1-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Meskipun Abraham telah menerima janji Tuhan bahwa ia akan memiliki keturunan, di suatu titik di dalam hidupnya, ia tidak memiliki pengharapan akan hal itu. Ia berpikir bahwa ia akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan hambanya yang akan mewarisi semua harta miliknya. Tuhan perlu membawa Abraham keluar untuk melihat bintang-bintang sehingga ia memiliki pengharapan atau visi yang diperbaharui tentang keturunan-keturunannya. Saat Abraham melihat bintang-bintang, ia bisa melihat betapa banyak keturunannya nanti dan timbullah iman di dalam hatinya. Dikatakan dalam ayat tersebut demikian, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman bekerja saat ada pengharapan atau visi. Yang kedua, dilingkupi dengan pengharapan atau visi.
Kejadian 17 ayat 3-5. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Tidak cukup hanya memiliki pengharapan atau visi, tetapi kita juga harus dilingkupi oleh pengharapan atau visi itu. Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa banyak bangsa, supaya setiap kali orang memanggil Abraham, dia dikuatkan dengan pengharapan atau visi untuk menjadi seorang ayah dan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Saat itu Abraham belum memiliki keturunan, dan baik ia maupun istrinya berada dalam kondisi tubuh yang mustahil untuk memiliki keturunan. Tetapi Tuhan membuatnya dilingkupi pengharapan atau visi untuk penggenapan janji-janji Tuhan, sehingga akhirnya iman Abraham membuatnya bisa melihat Ishak dilahirkan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan mengasihi Allah, iman itu sangat sederhana untuk dimengerti dan dilakukan. Terkadang pikiran kita sendiri yang memperumit iman karena kita lebih melihat besarnya masalah yang ada di depan kita dibandingkan besarnya Tuhan kita. Namun saat kita memiliki pengharapan atau visi tentang janji-janji Tuhan dan kita mempercayai bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menggenapi janji-janjinya, maka iman akan timbul di dalam hati kita untuk mewujudkan pengharapan atau visi kita itu. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan setiap orang dan membangkitkan semangat untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam iman dan pengharapan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau telah mengajari kami tentang cara iman bekerja. Kami berdoa meminta hikmat dari-Mu agar kami bisa menerima pengharapan atau visi bagi hidup kami. Kami berdoa agar iman timbul berdasarkan pengharapan dan visi itu dan mengubahkan hidup kami. Kuatkanlah setiap orang yang sedang goyah, berikanlah penghiburan bagi yang berduka cita, dan berikan jalan keluar bagi yang sedang mengalami masalah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.